Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video kali ini, video pertama daripada bab faktor. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Oke, dalam bab faktor ini yang akan kita pelajari adalah tentang subbab konsep vektor, ya, dimana nanti dalamnya ada pengertian vektor, penulisan vektor, dan lain-lain. Oke, pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian itu dapat memahami konsep vektor, dalam hal ini vektor dua dimensi. Oke, kita masuk ke materi saja. Maaf, belum terhubung. Baik, pertama adalah pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, di sini ya, mempunyai besar. Besar maksudnya di sini adalah panjang, ya. Lihat garisnya di sini, mempunyai panjang dan mempunyai arah. Nanti garisnya ini ada tanda panahnya, seperti itu. Nah, di gambar ini, ya, di gambar ini itu ditulis dalam vektor AB. Vektor AB ditulisnya atasnya pakai tanda panah, ya, atau dapat pula ditulis dengan A kecil. Oke, dengan A kecil tapi ditulis tebal, ya, huruf tebal. Nah, di sini titik A adalah titik pangkal dan titik B itu titik ujung. Oke, kita lanjut. Ya, kalau tulisan kayak gini tok, A ditulis huruf tebal berarti dibaca vektor A. Oke. Nah, kemudian lanjut ke notasi penulisan vektor. Ada tiga, ya, ada tiga penulisan, ya. Di sini yang pertama adalah vektor dalam bentuk kolom atau vektor kolom, ya. Di vektor kolom berarti ditulis di atas dan di bawah. Oke. Nah, di sini vektor A atau vektor AB, ya. Vektor A ditulis tebal, jangan lupa. Vektor AB itu 3, 4, ya, ini bentuk kolom. Jika bentuk baris, maaf di sini itu baris harusnya, ya. Ini harusnya baris. Jika bentuk vektor baris, ini harusnya baris. Ya. Jika bentuk vektor baris, maka ini mendatar, ya. Vektor A atau vektor AB ini penulisannya 3, 4 mendatar, itu vektor baris. Kemudian vektor yang ditulis dalam notasi IJ, ya, atau mungkin ada yang bilang vektor komposisi, ya, notasi IJ. Nah, ini berarti 3 ini itu 3I dan 4 ini berarti menjadi 4J. Nah, ini penulisan yang ditulis dalam notasi. Oke, ya, mudah-mudahan paham. Lanjut. Nah, di sini kemudian tentang modulus, ya. Modulus itu besar, ya. Modulus itu besar atau panjang vektor. Cara menentukannya, ya, nanti rumusnya ini, ya. Nah, misal dalam vektor A di sini, ya, titik A, ya, ini x1, y1, titik B di sini x2, y2, ya. Maka untuk mencari besar atau panjang vektor AB itu harus mencari dulu vektor AB dulu, ya. Sebelum mencari panjang vektor AB harus mencari dulu vektor AB, ya, harus ditulis vektor AB-nya dulu, ya. Nah, di sini cara menentukan vektor AB adalah x2 kurangi x1 kemudian y2 kurangi y1, ya. y2 kurangi y1, x2 kurangi x1, begitu, ya. Nah, setelah ditentukan vektor AB-nya,
ya, vektor AB-nya nanti ya, ini ada suatu angka dan bawahnya ada suatu angka, nanti baru dapat dicari panjangnya ya. Nanti X2 kurangi X1 nya yang atas ini hasilnya dikuadratkan ya, ditambah yang bawah juga dikuadratkan seperti ini ya. Yang X dikuadratkan, yang Y juga dikuadratkan. Oke, langsung ke contoh saja ya biar tidak bingung. Nah, di sini diketahui titik A dan titik B ya, itu ya. Nah, kemudian untuk mencari modulus atau besar atau panjang vektor itu dicari komponennya dulu ya. Dicari komponen vektornya dulu. Di sini karena titik A sama titik B ya, maka nanti menjadi vektor A B ya, atau nanti bisa ditulis vektor A kecil. Nah, komponen vektornya yaitu cara mencarinya ini ya. Tadi caranya X2 kurangi X1 ya. Berarti min 2 kurangi 3 ini ya. Saya hilangkan ya. Jadi mencari komponen vektor AB ini yang atas, berarti X2 kurangi X1. Oke, hasilnya min 5 ya. Kemudian yang bawah itu berarti Y2 kurangi Y1 atau ditulis seperti ini, hasilnya 12. Oke ya. Nah, setelah komponen ketemu ini ya, setelah komponen ketemu baru nanti mencari panjang ya, panjang vektor AB. Panjang vektor AB caranya ya, atas dikuadratkan min 5 kuadrat dan bawah 12 itu dikuadratkan ya. Nah, ini nanti hasilnya rupanya di sini akar 169 berarti hasilnya setelah diakar 13 seperti itu. Lanjut lagi, vektor posisi ya, vektor posisi ini ya, itu berarti nanti posisi vektornya itu bagaimana. Nah, ini mirip dengan komposisi atau komponen vektor ya. Nah, misalnya gambarnya seperti ini, nanti vektor posisinya bagaimana? Nah, berarti kalian menentukan P-nya itu X-nya berapa ya, X-nya berapa dan Y-nya berapa. Ini mouse-nya susah banget. Nah, kemudian kalau X sudah ketemu berarti taruh di atas, kalau Y sudah ketemu taruh di bawah ya. Kalau Y sudah ada taruh di bawah, atau ditulis dalam notasi IJ ya, ini ditulis XI ditambah YJ seperti itu. Kemudian ada kesamaan vektor ya, namanya di sini juga sama ya. Nah, dua vektor dikatakan sama apabila besar atau panjang ya dengan arahnya itu sama ya. Jadi panjangnya sama dan arahnya ini ke atas juga sama-sama ke atas. Nah, ini berarti kedua vektor ini sama, atau ditulis vektor AB sama dengan vektor PQ seperti itu ya. Nanti kalau kecepatan kurang paham bisa diulang-ulang videonya. Kita lanjut. Vektor negatif ya, vektor negatif. Nah, vektor negatif ini misalnya vektor AB ya, cara mudahnya saja ya, vektor negatif itu misalnya vektor AB ya, misalnya ini vektor AB, berarti vektor negatifnya itu ya arahnya itu berlawanan ya, vektor negatifnya itu arahnya berlawanan. Ini dari arah ke atas samping karena
vektor negatif AB-nya berarti nanti arahnya ke bawah samping ya, atau di sini ditulis PQ ya, di sini ditulis vektor PQ karena kalau PQ kan harusnya panahnya ke atas, berarti sama dengan vektor AB. Saya hapus ini ya, vektor AB ya itu negatif daripada vektor AB itu arahnya berlawanan, di sini ke atas berarti nanti negatifnya itu arahnya ke bawah ya. Nah, kemudian vektor PQ ini cara bacanya diperhatikan. Vektor PQ harusnya itu arahnya ke atas, tapi ini karena arahnya ke bawah berarti negatif PQ ya, negatif PQ, penulisannya kayak gini. Oke, lanjut. Vektor 0 jelas kelihatan 0, berarti nanti komponen-komponennya itu adalah 0 semua ya. Vektor 0 itu komponennya 0 semua, dan di sini arahnya itu tak tentu, jadi nanti vektornya berupa apa? Berupa titik, yaitu vektor 0. Kemudian lanjut, di sini ada vektor satuan ya, vektor satuan. Nah, vektor satuan ya, bukan kayak vektor 0 tadi isinya 0, vektor satuan isinya 1, bukan. Nah, vektor satuan ini artinya vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Jadi nanti ada rumusnya per satu satuan. Di sini rumusnya adalah vektor satuan simbolnya E ya. Nah, cara mencarinya vektor A dibagi panjang vektor A. Ingat, saya ulangi, mencari vektor satuan caranya vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Ingat, panjang itu ditulis ini ya, seperti nilai mutlak. Kalau kalian masih ingat ya, seperti pagar lah, itu namanya panjang vektor A. Oke, lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada sebuah vektor 3, 2, dan 1 ya. Kadang komanya tidak ada ya. Kadang ada buku yang menulisnya komanya tidak ada, hanya 3, 2, 1. Hitunglah vektor satuan A. Ya, ingat caranya, vektor A dibagi panjang vektor. Ini berarti kalian cari dulu panjangnya ya, panjang vektor A. Nah, ingat tadi mencari panjang atau modulus atau besar vektor. Caranya adalah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya di akar seperti itu. Hasilnya akar 14 di sini. Nah, akar 14 ini panjang atau besar vektor A. Berarti tadi rumusnya di bawah ya. Kemudian atasnya vektornya tadi 3, 2, 1. Nah, berarti hasilnya itu 3 per akar 14 ini ya. Kemudian 2 per akar 14 ini, dan 1 per akar 14 ini. Seperti itu aja mencari vektor satuan. Atau kalau mau ditulis dalam vektor kolom, ini ingat ya, ke atas ya, caranya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini selesai. Oke, jadi itu ya konsep vektor. Jadi kalian sudah mempelajari tentang pengertian, tentang notasi, tentang modulus atau besar atau panjang vektor. Ada vektor satuan ya, seperti itu. Demikian video kali ini, saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.